Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan pengajian Fathul Qorib. Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang dua macam najis, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini wa a'ada alaina min barakatihi amin. Wa kaifiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa ya al musammatu bil ainiyah takunu bizawali ainiha. Tata cara membasuh najis. Jika najis tersebut bisa dilihat dengan mata atau yang disebut dengan najis ainiyah, itu cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan bendanya, menghilangkan kahanannya. Bendanya yang ada itu dihilangkan terlebih dahulu. Wa muhawalati zawali awsafiha, dan berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat najis tersebut. Min ta'min aw launin aw rihin, baik itu berupa rasa, warna, dan baunya. Jadi kalau najis ainiyah itu adalah yang pertama cara mensucikannya itu dihilangkan dulu bentuknya, bendanya, kemudian berusaha untuk menghilangkan sifat-sifatnya, sifat najis tersebut, baik itu rasanya. Seandainya rasanya tai ayam itu sepet, berarti rasanya paling tidak hilang, atau warnanya, atau baunya. Fa'im baqiya ta'mun najasati dharra au launun au rihun asura zawaluhu lam yadurra. Jadi seandainya bendanya sudah dihilangkan, salah satu sifat-sifatnya diusahakan untuk dihilangkan, kok masih ada. Dan jika yang masih ada itu rasanya, seandainya sudah nggak ada bendanya, tapi dijilat kok masih terasa sepet misalkan. Nah, karena ayam itu makannya itu kan rumput-rumput ya, kok sepet. Nah, ini berarti dianggap masih bermasalah, masih najis. Tetapi kok seandainya yang sudah dihilangkan tapi warnanya ini kok masih ada atau baunya masih ada, ini tidak apa-apa. Artinya dianggap sudah sih. Soalnya saya pernah punya baju kena telek lantung, ngerti ya? Tai lantung, lintung ya, yang warna coklat seperti coklat itu ya. Itu sudah bersih semua, dicuci berkali-kali tapi warnanya masih ada coklat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya sudah dihukumi suci karena yang sulit dihilangkan itu adalah warna. Jadi kalau rasanya kok sulit dihilangkan itu masih berbahaya, artinya masih najis. Tapi kalau warna dan baunya kok masih ada, dihilangkan kok masih ada, itu enggak apa-apa, sudah dianggap suci. Itu tadi kalau najis ainiyah. Wa in kanas an-najasatu ghairu musyahadatin wa ya al-musammatu bil hukmiyah. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis kalau najisnya itu tidak dapat dilihat atau yang disebut najis hukmiyah? Fatakfi jaryul ma'i alal mutanajjisi biha walau marrotan wahidatan. Jadi kalau najisnya itu najis ainiyah, najis hukmiyah, najis yang tidak bisa dilihat. Misalkan nggak ada kencing ya, kencing itu saking lamanya sampai kering, nggak kelihatan ya, baunya juga nggak terlihat, itu bagaimana? Cukup dengan mengalirkan air saja, walaupun itu hanya satu kali. Makanya bagi
seseorang itu harus pintar, khususnya yang punya rumah, lantai, atau apalagi masjid atau musola. Kalau ada najis itu jangan langsung disiram. Nah, misalkan ini lantai ada najis, najis sak bunderan ini. Ini yang asalnya najis ainiyah ini dibuat najis hukmiyah dulu. Dibuang dulu ya, dibuang dulu bendanya yang najis itu, tainya, kotorannya, kemudian diusek-usek dulu sama kertas, sama batu sampai enggak terlihat. Berarti kan sudah jadi najis hukmiyah, hukumnya saja karena bendanya sudah enggak ada. Baru tinggal menyiram dengan air yang sedikit sudah suci. Jadi yang nggak tahu itu kan ada najis langsung disiram semua. Wah, najis semua nanti satu rumah, satu musola, satu masjid. Karena etrek-etrek. Nah, makanya itu harus pintar. Nah, kalau di tanah bagaimana, Pak? Kalau di tanah ya sama, najisnya dihilangkan, dikasih debu, kemudian disiram air. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara menghilangkan najis ainiyah yang dapat dilihat atau najis hukmiyah, najis yang tidak dapat dilihat. Saya kira cukup ngaji singkat ini, semoga bermanfaat. Adapun saran dan kritik bisa lewat komentar di bawah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.